Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Selamat pagi Jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan semuanya. Tak terasa kita sudah memasuki bulan ke-1 di tahun 2026 ini. Ayo selalu semangat ya melayani Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai persekutuan doa pagi pada hari ini, mari kita satukan hati bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia, kasih penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur karena kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan kami bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dan firman yang kami dengar juga dapat menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 7 ayat 3 sampai dengan 17. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari orang-orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, "Kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Samuel memerintah sebagai hakim atas orang-orang Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin." Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang-orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Betkat. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dari Israel kembali menjadi milik Israel. Dari Ekron sampai Gad,
Orang Israel juga merebut wilayah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel di semua tempat itu. Lalu ia kembali ke Ramah, sebab di sanalah rumahnya. Dari sana ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Pertobatan Menghadirkan Kemenangan. Mengapa hidup umat Israel tetap menderita dijajah Filistin? Padahal dari perikop sebelumnya kita tahu bahwa tabut Allah itu sudah kembali ke tanah Israel. Dan orang Filistin pun sebenarnya kapok menghadapi Yahweh karena Dewa Dagon tidak sanggup menghadapi keperkasaan Yahweh. Penindasan selama 20 tahun oleh Filistin disebabkan karena Israel tidak pernah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tabut Allah yang menjadi simbol keagamaan semata-mata tanpa kesadaran bahwa Tuhan itu menuntut penyembahan tunggal kepadanya. Jadi perikop hari ini menunjukkan bahwa bagaimana mereka sebenarnya masih menyembah dewa-dewa Kanaan. Itulah sebabnya keluhan Israel atas penindasan Filistin dijawab Samuel dengan ajakan pertobatan. Bukti bahwa Israel bertobat ialah mereka meninggalkan semua ilah asing, lalu mengikrarkan loyalitas tunggal kepada Tuhan, lalu menerima persembahan kurban mereka dan memenangkan peperangan melawan Filistin. Sebagai pengakuan bahwa memang Tuhanlah yang telah membela umatnya dari Filistin, Samuel pun mendirikan tugu yang dinamainya Ebenezer. Itu kemenangan yang Allah berikan kepada umatnya sungguh tuntas. Dari kisah ini kita belajar dua hal, yaitu saat masalah menerpa kita harus memeriksa diri kita dengan jujur kalau ada dosa yang harus diakui, lalu bertobat, lalu menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah cara terbaik mengalami pemulihan, berkat dan bahkan kemenangan. Pertobatan sejati juga ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Tuhan. Hidup berimankan Tuhan di setiap waktu, itulah kekuatan kita di dalam menghadapi masalah apapun. Lalu yang kedua, dari kehidupan Samuel kita belajar bahwa menemukan bahwa Tuhan itu memberkati pekerjaan, bahkan pergumulan hambanya. Pemimpin yang tekun di dalam Tuhan mendatangkan keselamatan bagi yang dipimpinnya. Mari kita menjadi umat-Nya yang setia, yang mendukung pemimpin kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di mana kami telah diingatkan akan pertobatan hidup kami. Biarlah kami dapat terus hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu dan mengakui akan segala dosa-dosa kami dan dapat bertobat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan saat ini. Kami ingin berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yaitu Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Neni, Ibu Eli Asan, Ibu Yani, Bapak Yusuf Aceng, dan juga jemaat yang tidak tersebutkan. Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah sakitnya. Tuhan, dengarlah apa keluhan-keluhan mereka. Tuhan mau boleh bekerja melalui dokter dan obat-obatan. Tetap beri kesabaran dan semangat kepada mereka, juga kepada keluarga atau perawat yang merawat mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan kesabaran selalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Ibu Emi Budi Astuti, Saudara Roy Parsaoran, Saudara Karensa Agnes R, Saudara Farel Zazia Theodor, Ibu Rini Yustiani, Saudara Eka Risti Timang Lestari, serta jemaat yang tidak tersebutkan. Dengan bertambah umur, boleh bertambah pula iman kepada Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkatilah dengan kesehatan dan sukacita dalam menjalankan hari-hari dan kegiatannya setiap hari.
Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Sudirman. Berkati Bapak Pendeta Yosafat beserta keluarga, berkati para penatua, para komisi, dan jemaat GKI Sudirman. Biarlah iman kami terus bertumbuh dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah